Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tiani, NPM 1D 0860. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum ekonometrik dengan judul estimasi berbagai bentuk model ekonometrik berbasis model Gaussian. Di sini saya mengambil data dari skripsi yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas sebelum menggunakan pendekatan analisis biaya pajak yang dibuat oleh saudari Aulia Indrawati. Pertama itu pendahuluan. Latar belakang dari skripsi ini yaitu perkebunan adalah kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Pembangunan sektor perkebunan antara lain untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun sebagai komoditi ekspor penghasil devisa negara. Dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas tebu serta mendukung keberhasilan program swasembada gula nasional. Usaha perkebunan tebu dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu luas areal, produksi, dan produktivitas. Aspek produktivitas merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam suatu perusahaan perkebunan. Besar kecilnya penerimaan dan keuntungan yang diterima oleh suatu perusahaan perkebunan tergantung pada seberapa besar suatu produk mampu dihasilkan oleh perusahaan perkebunan yang bersangkutan. Maka terlebih dahulu, perusahaan perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas agar diperoleh hasil yang maksimal dan kegiatan produktivitas yang dilakukan berjalan secara efisien dan menguntungkan. Rumusan masalah yang terdapat dalam praktikum kali ini adalah: 1. Bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan? 2. Apakah masing-masing input produksi memiliki elastisitas yang sama? 3. Bagaimana kondisi usaha yang dijalani petani? Apakah IRS, DRS, atau CRS? Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. 2. Untuk mengetahui apakah masing-masing input memiliki nilai elastis yang sama atau tidak. 3. Untuk mengetahui kondisi skala usaha yang dijalani, apakah IRS, DRS, atau CRS. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis sumber data yaitu analisis statistik, analisis regressi data panel, dan data sumber. Jenis sumber datanya yaitu dalam hal ini digunakan dua model fungsi secara matematis. Model fungsi produksi dapat dirumuskan sebagai berikut: Y sama dengan D0, X1 D1, X2 D2, X3 D3, X4 D4, dan error. Fungsi produksi ditransformasi ke dalam bentuk linear logaritma untuk memudahkan pendugaan terhadap fungsi produksi, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut: ln Y sama dengan ln D0 tambah B1 ln X1 tambah B2 ln X2 tambah B3 ln X3 tambah B4 ln X4. Keterangan di sini, Y adalah produksi tebu ton per hektar, X1 adalah curah hujan 5 meter per hari, X2 adalah hari hujan, X3 adalah tenaga kerja HOK, X4 adalah KCL kilogram per hektar. D0 adalah interest, D adalah parameter variabel, E adalah bilangan natural, U adalah untuk sisa atau galat, B1 jadi bilangan B4, dan U adalah nilai beban besaran parameter. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh input produksi terhadap jumlah output. Di sini ada tabel konstanta merupakan tabel yang berisi nilai dari variabel Y, yaitu produktivitas tebu. X1 merupakan curah hujan, X2 merupakan hari hujan, X3 merupakan nilai kerja, dan X4 merupakan KCL. Di sini dengan kriteria pengujian sebagai berikut: jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka diterima H0 dan tolak H1. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka tolak H0 dan terima H1. Dengan hipotesis yaitu H0 T1 sama dengan 0, variabel tidak berpengaruh terhadap hasil produksi atau output. H1 T1 tidak sama dengan 0, variabel berpengaruh terhadap hasil produksi atau output. Dari data di atas diperoleh nilai terhitung dari variabel curah hujan yaitu 0,971317
dengan tabel 2,015 sehingga dapat diketahui bahwa T hitung lebih kecil dari tabel, maka diterima H0 dan tolak H1 sehingga dapat diketahui bahwa variabel curah hujan tidak berpengaruh terhadap produktivitas tebu. Dan diketahui pula koefisien regresinya yaitu min 16 2E02 sehingga jika terjadi peningkatan curah hujan maka akan mengurangi produktivitas tebu sebesar min 1,62E02 ton per hektar. Selanjutnya yaitu variabel hujan. Dari data diketahui bahwa nilai T hitung adalah 1,43931 dengan T tabel adalah 2,025 sehingga dapat diketahui bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel, maka terima H0 dan tolak H1. Sehingga dapat diketahui bahwa variabel hujan tidak berpengaruh terhadap produktivitas dan diketahui pula koefisien regresinya yaitu 0,2786 sehingga jika terjadi hari hujan maka akan mengurangi hasil produktivitas tebu sebesar 0,2786 ton per hektar. Yang ketiga yaitu variabel tenaga kerja. Dari data di atas diperoleh nilai T hitung 9,46491 dengan T tabel 2,015 sehingga dapat diketahui bahwa T hitung lebih besar dari T tabel maka tolak H0 dan tim H1 sehingga dapat diketahui bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh terhadap produktivitas. Diketahui pula koefisien regresinya yaitu 0,919516 sehingga jika perusahaan menambah tenaga kerja sebesar 1 HOK maka akan menambah produktivitas tebu sebesar 0,9516 ton. Yang keempat yaitu variabel pupuk KCl. Dari data di atas diperoleh nilai T hitung 3,88764 dengan T tabel 2,015 sehingga dapat diketahui bahwa T hitung lebih besar dari T tabel maka tolak H0 dan tim H1 sehingga dapat diketahui bahwa variabel pupuk KCl berpengaruh terhadap produktivitas. Diketahui pula koefisien regresinya yaitu 6,88E02 sehingga jika perusahaan menambah pupuk KCl sebesar 1 kg maka akan menambah produktivitas tebu sebesar 6,88N02 ton per hektar. Selanjutnya elastisitas produksi. Hipotesisnya yaitu H0 sama dengan D1 kurang D2 sama dengan 0, H1 adalah beta 1 dikurang beta 2 tidak sama dengan 0. Dengan keterangan jika P value kurang dari alfa atau dengan taraf kepercayaan 0,05 maka tolak H0 dan terima H1. Jika P value lebih besar dari alfa dengan taraf kepercayaan 5% atau 0,05 maka terima H0 dan tolak H1. Sehingga kita mendapatkan hasil analisis yaitu yang pertama X1 dikurang X2 sama dengan P value. P value yang diketahui yaitu 0,19283 lebih besar dibanding alfa yaitu 0,05 maka terima H0 dan tolak H1. Artinya variabel curah hujan dan variabel hari hujan secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel produktivitas. Yang kedua, X1 dikurang X2 dengan P value sama dengan 0,00000 kurang dari alfa atau 0,05 maka tolak H0 dan terima H1. Artinya variabel curah hujan dan variabel tenaga kerja secara bersama-sama mempengaruhi produktivitas tebu. Yang ketiga, X1 min X4 dengan P value sama dengan 0,00044 kurang dari alfa atau 0,05 maka tolak H0 terima H1. Yang artinya variabel curah hujan dan variabel pupuk KCl secara bersama-sama mempengaruhi produktivitas tebu. Yang keempat, X2 dikurang X3 sama dengan P value sama dengan 0,00 kurang dari alfa atau 0,05 maka tolak H0 dan terima H1. Artinya variabel hari hujan dan variabel tenaga kerja secara bersama-sama mempengaruhi variabel
produktivitas lebih. Yang kelima, X2 dikurangi X4 sama dengan p-value sama dengan 0,00805 kurang dari alfa atau 0,05, maka telah 0 prima H1 yang artinya variabel hari hujan dan variabel suku KCl secara bersama-sama mempengaruhi variabel produktivitas tersebut. Dan yang terakhir yaitu X3 minus X4 sama dengan p-value sama dengan 0,0000 kurang dari alfa 0,05, maka celaka 0 prima H1 yang artinya variabel tenaga kerja dan variabel suku KCl secara bersama-sama mempengaruhi variabel produktivitas tersebut. Selanjutnya skala usaha. Skala usaha di sini terbagi menjadi 3. Skala usaha merupakan analisis produksi guna melihat kemungkinan keluasan usaha dalam suatu produksi. Yang pertama yaitu increasing return atau IRR, yaitu kenaikan suatu unit input menyebabkan kenaikan output yang makin bertambah. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel input yaitu tenaga kerja dan UKCL yang termasuk ke dalam skala usaha IRR. Artinya yang mana apabila perusahaan menambah tenaga kerja sebanyak 1 HOK, maka menyebabkan penambahan input sebesar 0,95161 ton, serta dengan menambah 1 kg pupuk KCl akan menambah output sebesar 6,8802 kg. Selanjutnya yang kedua, yaitu decreasing return atau DRS, yaitu kenaikan hasil yang berkurang apabila pertambahan 1 unit input menyebabkan kenaikan output semakin berkurang. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu curah hujan dan hari hujan yang termasuk dalam DRS. Yang apabila terjadi peningkatan curah hujan, maka akan mengurangi produktivitas tebu sebesar min 1,62x02 ton per hektar, dan jika terjadi hari hujan, maka akan mengurangi hasil produksi tebu sebesar 0,2786 ton per hektar. Selanjutnya yang ketiga yaitu constant return atau CRS, yaitu kenaikan hasil tetap apabila penambahan 1 unit input menyebabkan kenaikan output dengan proporsi yang sama. Pada penelitian ini tidak terdapat variabel yang memiliki skala usaha CRS. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari isu ini yaitu variabel yang mempengaruhi produktivitas tebu yaitu tenaga kerja untuk KCl. Sedangkan variabel curah hujan dan hari hujan produksi pada hasil analisis banyak menunjukkan bahwa tersebut dan itu dapat dua input yang yaitu input variabel curah hujan dan dari saya itu dapat menyesuaikan penggunaan faktor produksi lahan dan dengan mengacu pada standar hingga untuk selanjutnya dapat digunakan variabel mempengaruhi produktivitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.